أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأزرفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. Shadaqallahul Adzim. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kita, yang telah menciptakan dunia ini yang begitu indah, yang telah memberikan kita kenikmatan, baik dari kenikmatan sehat. Yang ini perlu kita syukuri bahwasanya kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah. Lalu kenapa kita harus mensyukuri? Karena sesungguhnya kita itu akan kembali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada kesempatan kali ini, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya akan sedikit menjelaskan mengenai tentang apa itu penghuni surga. Saya tidak akan membahas tentang apa yang teman-teman inginkan yang kemarin ya. Itu mereka teman-teman menginginkan tentang suatu kebersamaan. Untuk saya sendiri ya, mohon maaf. Karena kebersamaan itu begitu indah. Kalau kita membahas tentang keindahan, sesungguhnya bagi saya keindahan itu begitu Masya Allah ya. Karena apabila ada keindahan, saya masih belum sanggup untuk merasakan pahitnya perpisahannya. Jadi saya tidak akan membahas itu, teman-teman. Itu hanya sebuah pembukaan. Saya hanya akan membahas tentang yang tadi saya ungkapkan, yaitu di dalam surat Qaf ya. Insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Tak kala seorang hamba membayangkan keindahan surga dan segala kenikmatan yang Allah berikan kepada penghuninya, hal ini dapat menghusik hati kita yang ingin segera menghuninya. Karena begitu indahnya surga ya, yang begitu indahnya surga, yang banyak bidadari-bidadari yang diceritakan di Al-Quran juga, yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagaimana keindahan surga itu yang khalidina fiha, yang akan kekal di dalamnya. Lalu apa kiranya gerangan yang dapat kita mendorong untuk menjadi penghuni surga? Allah Subhanahu wa taala juga sudah menjelaskan tentang hal ini. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala sudah mengajak kita untuk memiliki 4 karakter yang utama, yakni yang akan saya bahas, yang insya Allah dalam pagi ini semoga teman-teman tidak ada yang ngantuk ya, karena sedikit pembahasan yang saya bawakan agak tegang. Bahwa di ayat ini Allah Subhanahu wa taala menggambarkan bagaimana hakikat karakter sifat mulia yang dimiliki penghuni surga. Pada ayat yang ke-31 yaitu wa uzrifatil jannatu lil muttaqina ghairu ba'id. Dan surga itu didekatkan lil muttaqina, bagi orang-orang yang bertakwa, ghairu ba'id, pada waktu yang pada tempat yang dekat. Nah, jadi di ayat ini Allah Subhanahu wa taala sudah mengungkapkan bahwa sesungguhnya surga itu sudah didekatkan bagi siapa?
bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, bagi orang-orang yang bertakwa ini eh apa ya? Jadi sudah di Allah ungkapkan wa uzrifatil jannah. Jadi udah didekatkan surga baginya. Ghairu ba'id. Pada waktu yang pada tempat yang tidak jauh. Lalu pada ayat selanjutnya, hadza ma tu'aduna likulli awwabin hafil. Ini adalah janji Allah Subhanahu wa taala. Lalu untuk siapa janji Allah ini? Allah Subhanahu wa taala mengatakan likulli awwabin hafiz, bagi orang-orang yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala begitu mencintai orang-orang yang bertobat. Nah, awwabin sendiri di sini adalah seorang hamba yang senantiasa selalu ingin bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagian ulama juga mengatakan awwabin di sini adalah itu menunjukkan kondisi hamba ketika ia melakukan suatu kesalahan, ketika ia melakukan suatu dosa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ia segera untuk beristighfar kepada Allah dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita harus menyadari setiap kita akan lepas dari setiap kita tidak akan lepas dari suatu kesalahan. Namun hakikat seorang mukmin yang sejati ketika dia melakukan suatu kesalahan, dia akan segera mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala untuk segera mentaubatinya. Kita menyadari juga bahwa Nabi juga pernah berkata, kullu bani adamun khata wa khairu khata'in at-tawwabun. Ya bani Adam, kullu bani adamun khata'. Setiap anak Adam itu sudah pasti berbuat kesalahan. Tapi sebaik-baik kesalahan at-tawwabun itu seorang hamba yang segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, begitu indahnya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita bahwasanya orang yang bertobat dan gemar bertobat akan mendapatkan jaminan surga Allah Subhanahu wa taala. Lalu sifat yang kedua pada ayat ini adalah hafizun. Hafidun yaitu yang artinya menjaga, ya, memelihara aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Itu berarti kita sebagai kaum muslimin dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala untuk ini sebuah kewajiban, ya, bagi kita yang memiliki gelar hafiz untuk menjaga hafiz di sini, ya, hafiz di dalam ayat ini. Hafiz memelihara aturan-aturan Allah. Berarti kita harus menjaga aturan-aturan Allah ini dengan baik. Karena ketika kita berbicara tentang perintah, maka kita akan mewujudkannya dengan wujud aplikasi yang nyata. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan beribadahlah, maka kita akan beribadah sesuai dengan perintahnya dan sesuai dengan yang diajarkan dulu juga oleh Nabi kita. Lalu ketika kita berbicara tentang masalah larangan, maka kita juga harus mewujudkannya dengan menjauhkan diri dari yang memang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga setiap jiwa kita memiliki dua kekuatan. Yakni kekuatan yang pertama adalah kekuatan untuk mencari. Yang kedua adalah kekuatan al-imsakun, yaitu menahan diri. Ketika kita berpotensi untuk mencari, maka yang akan kita cari adalah mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala fid dunya wal akhirah, ya. Ketika yang kedua yaitu ketika mempunyai kekuatan yang
kedua yaitu menahan. Maka kita akan semaksimal mungkin untuk menahan diri dari perbuatan-perbuatan yang akan membuat kita terjatuh dan terjebak dalam jurang yang dalam jurang yang keluar dari pelajaran syariat lah. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga yaitu dari yang pertama tadi yaitu bertobat, yang kedua adalah menjaga, lalu yang ketiga adalah man khasyar rahman, yaitu siapa yang takut kepada yang Maha Rahman. Man khasyar rahman nabil bil ghaibi, yaitu ia meyakini bahwa dia beribadah itu tidak melihat Allah, tetapi dia meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala melihatnya. Man khasyar rahman bil ghaibi, dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu ketika ia berhasil dan mampu menumbuhkan perasaan takut kepada Allah Subhanahu wa taala, walaupun dia tidak melihat Allah, tapi ia akan yakin bahwa Allah melihatnya. Ini juga dijelaskan oleh Nabi kita ketika didatangi seorang yang berbaju putih, berpenampilan bersih ya. Ketika itu beliau bertanya, fa akhbirni anil ihsan. Ada yang tahu? Ya, itu dia. Anta budallaha ka'annaka tarah fa illam takun tarah fa innahu yarak. Engkau menyembah Allah seakan-akan engkau melihatnya. Tapi jika engkau tidak melihatnya, maka yakini bahwa Allah melihat kita. Jadi di saat kita melakukan suatu amalan-amalan, suatu pekerjaan yang itu agak jauh dari yang dicontohkan, segeralah mengingat bahwa sesungguhnya Allah melihat kita baik dari keadaan apapun maupun apapun lah. Lalu yang selanjutnya wajah biqalbi munib. Yang terakhir adalah dia datang kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang bersih, dengan hati rasa yang bertobat kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala juga menerangkan tentang hal ini, yaumala yanfa'u malun wala banun illa man atallahu biqalbin salim. Bahwasanya pada hari kiamat kelak tak lagi bisa memberikan manfaat baik dari harta ataupun anak kecuali seorang hamba yang datang menghadap Allah dengan hati yang bersih, hati yang selamat dari kesalahan-kesalahan dan dosa. Begitu juga Nabi kita Muhammad memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menyatakan, Allahumma inni as'aluka qalbun salim. Ya Allah, ya Rabbku, aku memohon kepadamu, engkau berikan aku hati yang bersih, hati yang suci, hati yang selamat dari hal-hal yang menjauhkan dari surganya Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman, hanya itu saja 4 sifat karakter yang penghuni surga yang dapat saya sampaikan. Kita berharap mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkenan memberikan kita sebagai seorang hamba yang memiliki 4 karakter tadi yang menjadikan kita sebagai penghuni surga ya. Amin. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Aku qouli hada. Wassagfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.